Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek RAF kami, yaitu otomatisasi proses input nilai mahasiswa dari email ke laporan. Anggotanya sendiri terdiri dari 3, yaitu Arwin, Viola, saya sendiri, dan Nicholas. Latar belakang, proses input nilai mahasiswa dari email ke laporan akhir sering dilakukan secara manual dan memakan waktu dan rawan kesalahan. Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, proyek ini mengotomatisasi proses tersebut menggunakan UiPath. Tujuan dari kami membuat proses ini yaitu pertama, mengurangi pekerjaan manual, itu robot menggantikan tugas rutin seperti membaca email dan menyalin nilai ke Excel. Kedua, meminimalkan kesalahan input, itu data dibaca otomatis sesuai pola serta menghindari salah ketik. Ketiga, meningkatkan kecepatan, yaitu memproses banyak nilai lebih cepat dan cocok untuk skala besar. Keempat, transparansi dan akuntabilitas, yaitu proses terekam melalui log untuk audit dan pengecekan. Selanjutnya, mengapa RPA cocok untuk proyek ini? Yaitu pertama, proses bersifat berulang dan terstruktur. Proses input, validasi, dan pelaporan nilai mahasiswa melibatkan langkah-langkah yang sangat struktur dan dilakukan secara berulang setiap semester atau bahkan setiap minggu. Misalnya yaitu seperti membaca data dari Excel, memproses data baris per baris, memvalidasi format NPM dan nilai, dan menyimpan hasil ke laporan. Selanjutnya kedua, hemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Proses ini dilakukan secara manual oleh dosen atau admin akan membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama jika jumlah mahasiswa banyak. RPA memungkinkan seluruh proses dilakukan dalam hitungan detik hingga menit tanpa lelah dan konsisten setiap kali dijalankan. Ketiga, itu data aman dan terlacak. RPA memungkinkan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan melalui log file, orchestrator, atau log database. Ini membuat proses data dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Penting dalam konteks pendidikan yang membutuhkan transparansi. Selanjutnya, topologi yang ada di proses kami yaitu pertama, Outlook, selanjutnya ke get email dan ekstrak nilai, selanjutnya validasi nilai, dan tulis ke file Excel. Proses pembagian prosesnya itu pertama, itu ambil nilai mahasiswa dari email itu akan yang dilakukan oleh Nicholas. Proses kedua, validasi dan format nilai dilakukan oleh saya sendiri, Viola. Proses 3, tulis nilai ke Excel dan kirim itu akan dilakukan oleh Alwin. Alur kerja utama aplikasi yaitu pertama, mengambil data dan memproses data dari Excel, yaitu buat membaca data mahasiswa dari file Excel itu berisi NPM dan nama dan nilai, dan buat memproses data persatu menggunakan RAF dan memfilter nilai. Kedua, validasi nilai, itu dilakukan validasi terhadap data mahasiswa yang telah diambil. Validasi ini mencakup 2 hal utama, yaitu validasi format NPM, itu misalnya harus 8 digital dan numerik. Selanjutnya validasi nilai mahasiswa, yaitu harus berada dalam rentang 0 sampai 100. Ketiga, menyimpan dan mengirim hasil, yaitu setelah validasi selesai, data hasil akan disimpan ke dalam file Excel baru sebagai laporan. Bot akan membuat rekapitulasi nilai mahasiswa berdasarkan hasil validasi dan menyimpan di folder yang telah ditentukan.
menggunakan message box yang di dalamnya tuh terdapat kalimat data baru masuk, nama plus nama yaitu dari variabel tadi yang tipe string yang di sini, dan juga nilai yang juga sudah terdapat di variabel sini dan bertipe string juga. Setelah data itu sudah muncul pada yang debug, dan debug itu pada di sini yang muncul data message ini, dan setelah data itu berhasil diambil, kita gunakan activity end item ini untuk mengirim data. Dia udah datanya tuh ke orchestrator queue. Di sini kita mengirimnya tuh ke queue 2 pada folder RPA ini, dan untuk data informationnya itu pada nama dan nilai ini. Oke, kita langsung saja dapatnya dari mana ini? Dapatnya ini kita buka command prompt, terus ketik UMI saja, terus enter. Nanti muncul di username dari laptop kalian sendiri. Oke. Dan sini ada folder ini digunakan untuk kita buka foldernya dan masukkan beberapa robot atau mesin yang digunakannya di robot 1, dan saya robot 1 ini, dan robot 2 ini teman-teman saya yang akan jelaskan nanti. Dan pada mesin saya menggunakan mesin 1. Oke, kita langsung saja ke folder RPA-nya. Nah, pada kasus saya ini, saya memakai trigger. Triggernya itu adalah event trigger. Yang di mana event trigger ini membuat namanya itu robot 1 trigger. Yang akan dilakukan oleh konektor Gmail dan akun Gmail yang sama, yaitu di bawah tadi. Dan event trigger ini setiap kali ada email yang baru masuk, proses otomatisnya pada webpage akan dijalankan tanpa perlu verifikasi manual atau secara manual gitu. Oke, itu saja sih sebenarnya. Oh ya, jangan lupa untuk config-nya. Config ini saya sudah file konfigurasi itu pada QRobot 2 dan log bisnis prosesnya tuh bernama framework ya. Ini diperlukan tuh agar prosesnya tuh bisa berjalan sesuai dengan robotic enterprise frameworknya atau REF-nya. Seperti di sini yaitu yang di framework ini kita baik, itu saja sih yang bisa saya jelaskan. Kita melanjutkan teman-teman saya.
saya akan menjelaskan tentang orchestrator dari proses saya. Itu saya di sini menggunakan a query, yaitu saya sebagai query robot 2. Nah, di sini kita bisa lihat isi dalamnya, kita view transaction. Nah, jika dia baru akan statusnya new. Jika dia pending, dia akan statusnya pending. Jika dia salah akan status seperti ini. Jika dia sedang diproses akan statusnya seperti ini. Ini masih new. Selanjutnya jika dia sukses, ini kita bisa lihat isinya. Isinya yang tadi dikirim oleh proses pertama, yaitu Daniel 98 isinya. Baiklah, di sini saya akan menjalankan proses ketiga dan robot ketiga untuk mendapatkan transaksi data. Berikut ini merupakan proses 1, 2, 3 dan robot kami yang berupa robot 1, 2, dan 3. Nilai 2, dan pada nama dan nilai ini terserah mau kamu isi apa saja, seperti nama Abdul, nilai 92, dan di send. Dan pada saat proses ini akan diproses, dan pada saat proses ini kita akan langsung random lagi. Kalau udah mau random, tekan F6 pada keyboard, dan bisa random lagi. Nanti akan muncul di box ini yang isinya itu data baru masuk nama dan nama tadi, yang sebagai contoh tadi kita kan saya kasih nama Abdul tadi, dan nilainya itu adalah 90, yang akan muncul ini semua. Dan itu saja sih yang bisa saya jelaskan. Nanti akan ada juga Hasil